Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Nadia Aulia dengan NIM 250101110024 dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dosen pengampu Prof. Bapak Prof. Prof. Dr. Trio Suprianto. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang implikasi pendidikan Islam di Indonesia pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Konsep pendidikan dan pendidikan Islam. Pendidikan dipahami sebagai proses yang mengarahkan peserta didik menuju kedewasaan, baik secara moral, akal, maupun keterampilan hidup. Pendidikan tidak hanya membekali pengetahuan, tapi juga membangun karakter, sikap, dan kemampuan bertindak. Pendidikan Islam merupakan proses pembimbingan untuk membentuk pribadi Muslim yang sempurna. Tujuannya Tujuannya yang pertama, mengembangkan jasmani dan rohani secara harmonis. Yang kedua, menanamkan akhlak terpuji. Yang ketiga, membentuk kepribadian Muslim yang mampu menjalankan tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah. Yang keempat, mengarahkan peserta didik agar mengikuti nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sosial, spiritual, dan intelektual. Tokoh seperti Ahmad Dahlan, Marimba, Mustafa Al-Gulyani, dan Berlian Somad menegaskan bahwa pendidikan Islam adalah proses yang menyatukan aspek moral, spiritual, dan intelektual sehingga membentuk pribadi Muslim yang berpengetahuan luas dan berakhlak. Pendidikan Islam pada Orde Lama. Ketika Indonesia merdeka, pemerintah menghadapi warisan sistem pendidikan kolonial yang sangat sekuler. Karena itu, salah satu langkah awal ialah membentuk Departemen Agama yang bertugas mengurus pendidikan agama dan semua lembaga pendidikan Islam. Langkah ini menunjukkan pengakuan negara terhadap pentingnya pendidikan agama bagi bangsa yang mayoritas Islam. Pada masa kolonial, madrasah dan pesantren berkembang secara mandiri tanpa bantuan pemerintah. Pada masa Orde Lama, pemerintah mulai mengakui eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan, memberikan bantuan material walaupun sangat terbatas, menyusun pedoman untuk pembinaan lembaga Islam, memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah negeri. Madrasah kemudian diberi kesempatan berkembang dengan sistem klasikal dan kurikulum yang menyatukan pelajaran agama dan umum. Walaupun pemerintah memberi dukungan, sebagian masyarakat Muslim masih curiga terhadap campur tangan negara, sehingga tidak semua madrasah menerima bantuan. Peningkatan jumlah madrasah. Pada 1960-an, jumlah madrasah meningkat pesat. Data menunjukkan MI mencapai lebih dari 13.000 unit, MTS lebih dari 700 unit, sedangkan MA lebih dari 1.100 unit. Kehadiran lembaga seperti Pendidikan Guru Agama atau PGA dan PHIN juga memperluas jalur pendidikan profesional bagi umat Islam. Tantangan politik. Meskipun ada perkembangan, masa Orde Lama ditandai ketidakstabilan politik dan ketegangan antara pemerintah dengan kelompok Islam. Hal ini menyebabkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam tidak maksimal. Fokus pemerintah banyak tersedot pada satu isu ideologi, hubungan luar negeri, dan keadaan ekonomi yang sulit. Pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru menjadi titik penting modernisasi pendidikan Islam. Pemerintah Soeharto menekankan pembangunan ekonomi, stabilitas, dan modernisasi termasuk dalam bidang pendidikan. Pergeseran orientasi pendidikan. Pendidikan tidak lagi diarahkan pada perdebatan ideologi, tetapi pada pembangunan manusia Indonesia yang modern, perluasan akses pendidikan, dan peningkatan peran sains dan teknologi. Islam sebagai ideologi politik ditekan, tetapi sebagai identitas sosial dan budaya tetap diberi ruang dalam pendidikan. Integrasi madrasah ke sistem nasional. Momen penting pendidikan Islam era Orde Baru adalah terbitnya SKB 3 Menteri. Kebijakan ini mengatur
Yang pertama, penyetaraan madrasah dengan sekolah umum. Yang kedua, penggunaan kurikulum gabungan 70% pelajaran umum dan 30% agama. Yang ketiga, pengakuan ijazah madrasah untuk melanjutkan ke sekolah negeri. Yang keempat, kesempatan siswa madrasah untuk masuk ke perguruan tinggi umum. Dampaknya, madrasah semakin diterima sebagai bagian resmi dari sistem pendidikan nasional. Yang kedua, kualitas madrasah semakin meningkat karena mengikuti standar pendidikan nasional. Yang ketiga, sekaligus menimbulkan kritik bahwa pemerintah menjinakkan madrasah agar tidak menjadi pusat pergerakan politik Islam. Bantuan infrastruktur atau impres sekolah. Program impres membangun ribuan gedung sekolah baru, terutama SD. Banyak madrasah yang kemudian mendapat bantuan fasilitas, tetapi kehadiran sekolah impres juga menjadi pesaing bagi madrasah, terutama bagi madrasah kecil dengan kondisi ekonomi lemah. Pembinaan perguruan tinggi Islam. Pada masa ini, IAIN berkembang pesat dan menghasilkan banyak intelektual muslim yang berpikir modern, rasional, dan karya-karya akademiknya menjadi rujukan dalam pembaruan pemikiran Islam. Secara keseluruhan, Orde Baru membawa pendidikan Islam ke arah modernisasi, namun tetap di bawah kontrol politik pemerintah. Pendidikan Islam era reformasi. Reformasi membawa perubahan besar pada demokrasi dan desentralisasi, kebebasan berpendapat, serta kebijakan pendidikan. Latar belakang perubahan. Krisis ekonomi 1997 mendorong masyarakat menuntut perubahan struktural termasuk dalam pendidikan. Reformasi memberi peluang bagi pendidikan Islam untuk berkembang lebih bebas tanpa tekanan pemerintah seperti pada masa Orde Baru. Kebijakan pendidikan terdesentralisasi. Daerah diberi kewenangan lebih luas untuk mengatur pendidikan. Masyarakat juga diberi ruang lebih besar untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti Sekolah Islam Terpadu, pesantren modern, Universitas Islam Swasta. Penguatan legalitas melalui UU Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini menjadi tonggak baru bagi pendidikan Islam. UU tersebut menegaskan pendidikan agama wajib diajarkan di semua jenjang sekolah. Madrasah memiliki kedudukan setara dengan sekolah umum. Pendidikan pesantren diakui sebagai bagian dari jalur pendidikan nasional. Pendidikan keagamaan dapat berkembang sebagai sistem pendidikan alternatif yang sah. Ini merupakan pengakuan formal terkait negara terhadap pendidikan Islam sepanjang sejarah Indonesia. Perkembangan lembaga pendidikan Islam. Setelah reformasi, tumbuh berbagai model lembaga baru. Yang pertama, Sekolah Islam Terpadu yang mengintegrasikan kurikulum nasional dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pesantren modern dengan orientasi sains, bisnis, dan entrepreneurship. Yang ketiga, Universitas Islam yang menawarkan program studi umum seperti kedokteran, ekonomi, psikolog, dan teknik. Banyak lembaga Islam yang mengembangkan kurikulum unggulan dan sistem manajemen modern. Tantangan di era reformasi. Walaupun berkembang pesat, pendidikan Islam juga menghadapi tantangan kualitas dan tantangan pertama, kualitas dan kompetensi tenaga pendidik masih beragam. Yang kedua, ketimpangan fasilitas antar daerah, perlunya peningkatan akreditasi dan profesionalisasi guru. Yang terakhir, keharusan menyeimbangkan pendidikan agama dan ilmu modern agar relevan dengan perkembangan zaman. Jadi kesimpulan utamanya adalah perjalanan pendidikan Islam dari Orde Lama sampai Reformasi menunjukkan pola perkembangan bertahap namun signifikan. Pada Orde Lama, pendidikan Islam mendapat pengakuan awal dari negara. Madrasah berkembang pesat tetapi dengan dukungan terbatas, kondisi politik yang tidak stabil membuat perkembangan tidak optimal. Pada masa Orde Baru juga, madrasah diintegrasikan penuh ke sistem pendidikan nasional. Modernisasi berjalan tetapi diarahkan secara ketat oleh pemerintah. Pendidikan Islam berkembang dari sisi kualitas, kurikulum, dan akses. Serta pada era reformasi,
pendidikan Islam mendapat kebebasan, legalitas kuat, dan kesetaraan penuh, lahir berbagai inovasi pendidikan Islam, perkembangan sangat dinamis dan partisipatif dipengaruhi masyarakat dan pemerintah. Secara keseluruhan, pendidikan Islam telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional dan terus berkembang sejalan dengan perubahan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.